Guys, welcome back to channel Todopedia. Setelah di video sebelumnya kita udah bahas topik-topik yang cukup menarik ya, mulai dari saham-saham yang valuasinya murah sekaligus high dividend yang terbaik untuk investasi. Kita juga udah ngebahas ya gimana caranya kita pakai AI untuk jadi asisten pribadi kita untuk belajar saham dengan lebih cepat, lebih mudah dan lebih efisien. Dan kita juga udah ngebahas ya langkah praktis untuk mulai investasi saham dari nol. Nah, di video kali ini gue bakalan bagiin pelajaran-pelajaran berharga yang gue dapet selama gue investasi di saham. Ya, jadi selama beberapa tahun ini gue invest di saham, ya gue dapet banyak banget pembelajaran-pembelajaran, ya yang mana beberapa diantaranya itu ngebantu gue untuk dapat profit yang besar dari saham. Nah, pembelajaran-pembelajaran itu bakalan gue bagiin di video ini. Ya, jadi teman-teman stay tune di video ini ya untuk kalian bisa dapat pelajaran-pelajaran berharga yang gue share, yang mana itu tentunya bisa nambah ilmu kalian, bisa nambah insight baru buat kalian, ya, dan itu juga bisa ngebantu kalian untuk nyusun strategi investasi untuk kedepannya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, subscribe channel Todopedia dan tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Selain itu, teman-teman juga bisa dapetin produk digital Todopedia dengan kalian masuk ke link.id/Todopedia. Di situ teman-teman bisa dapetin produk-produk digital Todopedia yang tentunya bisa ngebantu buat investasi kalian, bisa berguna buat investasi kalian. Atau selain dari link.id/Todopedia, teman-teman juga bisa dapetin produk digital Todopedia dengan cara kalian masuk ke channel page Todopedia, ya, terus kalian masuk ke tab store di bagian sebelah kanan. Ya, di situ teman-teman juga bisa dapetin produk digital Todopedia. Dan teman-teman juga bisa join program membership Todopedia. Di sini teman-teman bisa dapat extra benefit yang cukup banyak. Caranya teman-teman langsung aja klik tombol join, klik tombol gabung yang ada di bagian bawah video. Ya, nanti setelah kalian gabung, setelah kalian join, semua benefitnya itu teman-teman bisa dapetin di channel page Todopedia. Kalian masuk ke playlist namanya konten khusus membership, deep analysis, dan juga artikel khusus member. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, so di sini gue bakalan bahas ya pelajaran-pelajaran berharga yang gue dapet dari investasi saham. Ya, jadi selama gue investasi selama beberapa tahun belakangan ini, gue cukup banyak dapat pelajaran yang berharga. Yang mana gue mau bagiin ini ke kalian di video ini, dan harapannya ya, harapan gue nih, ya, video ini bisa ngebuat kalian itu jadi lebih baik lagi dalam investasi saham. Ya, video ini bisa kasih kalian insight, video ini bisa kasih kalian strategi baru, video ini bisa kasih kalian mindset baru dalam investasi saham, yang mana itu bisa ngebantu kalian untuk bisa semakin profit, semakin cuan dalam jangka panjang. Ya, jangka panjang teman-teman ya, bukan dalam jangka pendek gitu ya. Nah, kita langsung aja bahas ya pelajaran pertama. Pelajaran pertama yang gue dapat dari investasi saham, yang pertama itu adalah disiplin dan konsisten. Ya, jadi ini pelajaran yang gue dapat selama praktek langsung di bursa saham ya, dimana gue bangun habit gitu ya untuk disiplin setiap bulan itu surplus secara keuangan gitu ya. Surplus itu artinya apa? Artinya income gue itu lebih besar daripada pengeluaran. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang simple, semua orang juga udah tahu gitu ya. Tapi izinkan video ini gue ingetin kalian lagi. Di video ini gue mau ingetin kalian lagi bahwa kalau misalnya kita pengen kaya, yang mesti kita lakuin itu adalah disiplin dan konsisten, dan kita setiap bulan itu disiplin untuk pastiin keuangan kita itu surplus, teman-teman. Ya, ini sesuatu hal yang sederhana, tapi ini adalah pintu menuju kekayaan, disiplin dan konsisten. Ya, menurut gue gini teman-teman ya, gue punya pemikiran bahwa pada akhirnya yang bikin kita kaya itu adalah disiplin untuk rutin investasi. Setiap bulan itu keuangan kita surplus gitu ya, terus sisa uangnya itu kita investasiin ya, penghasilan bersih kita investasiin. Dan gak cuma itu aja, tapi kita juga disiplin untuk mau belajar, teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang pengen belajar saham, pengen disiplin belajar saham, gue dorong kalian untuk coba deh setiap hari itu kalian tambah satu ilmu kalian gitu ya. Setiap hari ini kalian pelajarin satu ilmu, entah itu investasi, entah itu trading, ya. Kalian coba pelajarin satu ilmu dan coba kalian kuasain. Ya, mungkin kalian belajar terus kalian mungkin tulis di buku catatan, ya terserah kalian. Cara belajar kalian bagaimana, terserah kalian. Tapi poin gue adalah coba kalian disiplin untuk rutin investasi. Setiap bulan kita
pastiin keuangan kita itu surplus gitu ya. Jadi penghasilan bersih kita itu positif. Nah, dari penghasilan bersih itu kita investasiin ke saham ya. Dan ketika kita sambil investasi di saham, kita tambah satu ilmu kita tiap hari ya terkait investasi saham. Ya. Nah, teman-teman lakuin itu untuk seenggaknya 6 bulan sampai setahun ke depan. Gue yakin banget dari situ mindset kalian itu akan kebentuk, habit kalian kebentuk, ya, personality kalian tuh jadi kebentuk jadi orang yang lebih disiplin di area keuangan. Dan dari situ itu bekal awal, modal awal untuk teman-teman ngebangun kekayaan. Ya. Next kita masuk ke pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua adalah buat teman-teman yang gajinya UMR itu mulai dari passive investing dulu. Nah, jadi gini teman-teman. Buat yang gajinya masih UMR, yang penghasilan bersihnya masih kecil, gue dorong kalian itu untuk mulai dulu dari dividen investing atau investasi di ETF. Ya, untuk dividen investing teman-teman bisa mulai dari saham-saham high dividend yang stabil, perusahaan besar yang cukup kuat, cukup stabil, contohnya kayak BBRI sama BMRI, yaitu bisa jadi starting point kalian, dividen investing di BBRI sama BMRI, atau teman-teman juga bisa mulai investasi itu di ETF, ya contohnya kayak S&P 500 ETF, QQQ ETF, ya, VTI, Vanguard Total Stock Market ETF, ya. Nah, kenapa kayak gitu? Karena gini teman-teman, ketika income kita masih kecil, itu bagusnya kita fokus ke nambah earnings power dulu. Gitu, jadi kita fokusnya itu kemana? Ke nambah earnings power dulu. Jadi, kita fokus ke sana dulu, investasi sahamnya kita bisa mulai, tapi harus sepasif mungkin. Jadi, sepasif mungkin, ya. Investasi sahamnya itu kalau bisa yang ibaratnya itu bisa ditinggal tidur. Ya, sepasif mungkin. Nah, sambil kita pasif investing, ya, kita coba cari deh pembelajaran gratisan di internet untuk nambah ilmu. Ya, banyak teman-teman, pembelajaran gratisan tuh banyak teman-teman. Contohnya, kita bisa belajar gimana caranya pakai AI untuk bangun bisnis. Kita bisa belajar cara pakai AI untuk bangun website, bangun agency, bikin produk digital, belajar skill baru, atau kita bisa belajar bikin konten. Ya, buat teman-teman yang belum berani ngomong depan kamera, ya kalau misalnya gaji kalian masih UMR, ya menurut gua kalian harus paksa. Gitu ya. Kalau misalnya kalian pengen keluar dari gaji UMR dan mungkin kalian pengen bikin konten, ya menurut gua kalian harus paksa. Kalau kalian takut ngomong depan kamera, ya dipaksain supaya berani. Gitu. Terus teman-teman juga bisa cari kerja freelance. Ya, itu juga bisa nambah penghasilan kalian. Ya, nah gue pribadi juga ngelakuin ini teman-teman ya, waktu dulu di awal-awal gue mulai investasi, itu gue fokusnya itu di saham banking doang gitu ya. Sementara gue waktu itu selain dari kerja kantoran, gue juga ada tutor privat teman-teman. Ya, background gue itu IT teman-teman. Jadi gue waktu itu buka les privat untuk coding. Ya, itu sumber penghasilan tambahan gue. Jadi gue ada kerjaan utama di kantor, invest di saham, dan ada juga freelance gue sebagai private tutor untuk coding. Gitu ya. Nah, itu waktu dulu gue ngelakuin itu. Meskipun gaji gue waktu itu puji Tuhan udah di atas UMR. Gitu ya. Itu pelajaran yang kedua. Jadi fokus dulu untuk investasi di dividen investing, investasi di ETF ya. Teman-teman fokus dulu passive investing kalau misalnya gaji kalian itu UMR. Sambil kalian ngebangun sumber income tambahan. Gitu ya. Next, pelajaran yang ketiga, jangan terlalu bergantung sama saham. Nah, ini gue ngomong ini sebagai investor saham dan sebagai content creator saham teman-teman ya. Gue berani bilang ini, jangan terlalu bergantung sama saham. Jangan terlalu bergantung sama profit dari saham. Ya, investor itu bagusnya ya teman-teman ya. Kalian itu harus punya multiple source of income. Minimal itu 3 teman-teman ya. Pekerjaan utama, investasi, ya mungkin teman-teman dapat dividen. Terus selain dari pekerjaan utama, investasi, kalian juga perlu untuk punya pendapatan dari side hustle atau pekerjaan sampingan. Itu penting banget. Ya, investor saham itu bagusnya kita punya lebih dari 2 sumber income, minimal 3 ya. 3 itu minimal teman-teman. Ya, kenapa kayak gitu? Kenapa gue bilang kayak gitu? Meskipun gue investor saham dan YouTuber saham, karena gini teman-teman, dengan kita punya multiple source of income, ya, dengan kayak gitu kita lebih nggak bergantung sama keuntungan dari saham, ya. Jadi kita lebih nggak bergantung dari situ. Sehingga apa? Ketika kita nggak bergantung dari saham doang, ya, yang pertama adalah kita itu sebagai investor jadinya lebih minim ekspektasi. Ya, jadinya kita lebih tenang teman-teman. Jadi kita bisa bikin keputusan investasi itu dengan lebih tenang dan lebih realistis. Ya, kita nggak terlalu berharap dapat beggar, kita nggak terlalu berharap dapat cuan ratusan %,
gitu ya. Kita nggak berharap dapat cuan puluhan persen dalam 1-2 bulan, enggak. Kenapa? Karena ya kita udah ada sumber income lain, jadi kita nggak terlalu bergantung. Jadi nggak ada ekspektasi. Invest di saham itu kita jadinya nggak ada ekspektasi atau minim ekspektasi. Ya, itu ngebuat emosi kita sebagai investor itu jadinya lebih tenang, gitu ya. Karena gini teman-teman, kalaupun investasi saham kita itu lagi rugi, lagi floating loss, lagi merah-merah portonya, tapi kalau sumber income kita banyak, ya, pada akhirnya kita tetap bisa dapat income meskipun saham kita lagi loss. Ya tentunya tetap kita pelajarin gimana caranya supaya nggak loss gitu ya. Nah tapi poinnya adalah kita jadinya lebih tenang teman-teman. Ya, di sini gue tekankan psikologi itu penting teman-teman ya. Psikologi itu penting banget. Ya jadi buat teman-teman yang invest di saham ya, penting untuk punya multiple source of income supaya psikologi kita itu bisa lebih tenang. Karena psikologi itu penting banget dalam investasi saham. Ya, semakin banyak sumber income kita sebagai investor itu akan semakin tenang dan semakin minim ekspektasi terhadap profit dari saham. Tentu aja kita tetap ngincer profit, tetap ya teman-teman ya. Jadi jangan disalahartikan kita jadinya nggak peduli sama profit, kita cut loss pun nggak apa-apa. Bukan begitu teman-teman ya. Tetap kita harus belajar, tetap kita harus usahain supaya profit, tapi kita jadinya punya ekspektasi yang lebih sedikit, lebih kecil terhadap profit dari saham. Poinnya itu. Karena kita punya lebih dari 2 atau bahkan lebih dari 3 sumber income. Yang mana kalaupun saham itu lagi rugi, tapi income yang lain tetap bisa jalan. Gitu ya. Next, pelajaran yang keempat, cash is king dan cash flow is queen. Ya, nah ini juga penting teman-teman ya. Jadi, ini gue sering banget bahas teman-teman, dimana pastiin cash itu selalu available. Ya, cash di RDN itu harus selalu available. Dan pastiin teman-teman juga punya sumber cash flow rutin. Dan usahakan tiap bulan itu teman-teman dapat lebih dari 1 kali cash flow. Ya, nah makanya tadi gue bilang penting untuk punya multiple source of income. Karena ya ini nyambung juga teman-teman ya. Jadi usahakan setiap bulan itu kalian itu dapat cash flow itu kalau bisa ya lebih dari sekali dalam sebulan. Ya mungkin kalian coba carilah sumber pendapatan yang lain. Selain dari saham, selain dari kerjaan utama, coba teman-teman cari lagi. Gitu ya, kayak tadi cerita gue ya. Gue selain dari invest di saham, waktu dulu gue kerja di kantor, itu gue juga ada buka jasa untuk private tutor. Ya, gue buka jasa untuk private tutor untuk coding. Dan waktu itu memang ada beberapa klien gue gitu ya, yang mana dia private tutor sama gue secara privat ya. Dan gue cas untuk setiap pertemuan itu sekian ratus ribu gitu ya. Dan dari situ ya puji Tuhan gue dapat cash flow yang rutin. Dan itu mempermudah gue untuk beli saham kapanpun. Ya, dan memang secara psikologis gue jadinya lebih tenang juga gitu. Karena ya ibaratnya cash gue itu terisi terus. Ya, dengan cash kita itu tersedia terus dan terisi terus gitu ya dari cash flow pribadi kita, ya kita itu bisa dapetin kesempatan juga teman-teman untuk beli saham bagus yang lagi murah. Ya, jadi ini juga ngebantu kita untuk dapat opportunity. Kalau misalnya ada opportunity di saham yang lagi murah, saham bagus yang lagi turun harganya, kita bisa dapat opportunity itu, kita beli sahamnya, dan ya harapannya kedepannya dalam jangka panjang saham yang kita beli itu bisa profit gede. Gitu ya. Jadi cash is king dan cash flow is queen itu penting ya, dan itulah alasan kenapa di pelajaran yang ketiga tadi gua dorong teman-teman untuk punya multiple source of income. Ya, sampai sekarang pun puji Tuhan gue juga punya multiple source of income gitu ya. Selain dari saham itu, gue juga punya pendapatan lain. Ada private equity, gue punya bisnis private equity, gue juga punya YouTube channel, ya, gue punya ya tentunya dividen dari saham yang puji Tuhan udah bisa financial freedom dari sana. Terus gue juga jual digital product dan lain sebagainya. Ya, gue juga ada nulis artikel dari artikel itu gue juga dibayar gitu ya. Jadi cukup banyak sumber income gue, dan itu kasih gue cash flow, dan itu juga bisa ngebantu gue untuk mastiin supaya cash gue di RDN itu selalu tersedia gitu ya. Next, pelajaran yang kelima, stability dulu sebelum volatility. Nah, ini sebenarnya bisa beda-beda untuk setiap orang ya. Cuman kalau gue pribadi ya, sebagai investor di usia 29 tahun ya, gue tipe yang suka stabil dulu baru volatil gitu ya. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya gini, menurut gua alangkah lebih bagusnya untuk kita mulai investasi itu dari saham-saham perusahaan yang bagus, yang stabil, yang valuasinya murah, yang high dividend dan rajin aksi korporasi. Ya contoh simpelnya ya saham perbankan
gitu ya, perbankan besar. Ya, gue lebih suka mulai dari stabil dulu sebelum volatil. Nah, kebanyakan orang muda, terutama Gen Z, itu kan lebih sukanya ya volatil dulu lah. Masih muda, harus berani ambil resiko lebih gede. Itu nggak salah BTW. Tapi, preferensi pribadi gue lebih suka stability dulu. Kenapa? Karena gini teman-teman, ketika gue bangun stability dulu, gue mulai investasi dari saham-saham yang bagus, yang stabil, yang kuat, yang high dividend, ya. Dari situ kan gue bisa dapat passive income rutin. Nah, gue lebih suka untuk ngebangun dulu sumber passive income rutin, ya, sebelum gue itu mulai investasi atau trading di saham-saham yang lebih volatil, supaya yang pertama gue itu rutin dapat tambahan modal, dapat tambahan cash flow untuk gue investasi atau trading di saham yang lebih volatil atau saham yang lebih ke capital gain, ya, contohnya kayak saham-saham growth gitu ya, growth stock ya. Nah, dengan gue dapat sumber passive income rutin, ya, gue itu rutin dapat tambahan modal, jadi itu ngebuat gue jadinya lebih tenang, ya, lebih santai, ya, karena gue dapat tambahan modal, gue nggak usah mikirin apakah gue cashnya itu masih ada atau enggak gitu. Gue nggak usah mikirin ke sana, nggak usah terlalu mikirin, karena ya gue rutin dapat cash flow, dapat passive income gitu ya. Dan ya jujur aja ya, passive income itu kan sebenarnya ngebantu emosi kita sebagai investor tuh jadi lebih tenang kan. Karena kalau misalnya saham itu lagi turun misalnya, tapi dengan kita dapat dividen, dapat passive income, secara psikologis tuh kita jadinya lebih tenang karena kita tetap dapat profit ketika sahamnya turun gitu ya. Dan juga gini teman-teman, ketika kita dapat backup dari dividen dan kita tuh jadi lebih tenang, ketika kita mungkin mau mulai trading, kita mau mulai growth investing, kita mau mulai investasi di saham-saham konglomerasi misalnya, atau kita mau ngejar saham-saham yang bakal masuk MSCI misalnya kayak gitu ya, dengan kita jadinya lebih tenang, lebih santai, kita itu jadinya bisa lebih rasional teman-teman, bisa lebih rasional untuk bikin keputusan. Kita bisa lebih rasional untuk analisa saham, kita bisa lebih rasional untuk nentuin ke depannya beli atau jual gitu ya. Nah, jadi kalau gue pribadi ya, pelajaran yang gue dapet nih dari invest saham ya, itu bangun stability dulu. Karena dengan kita bangun stability dulu, nanti stability-nya udah jadi, ketika kita invest di saham-saham yang lebih volatil, psikologi kita itu jadinya lebih tenang dan ekspektasi kita itu jadinya lebih kecil. Ya, penting teman-teman ya, dari tadi gue mention ekspektasi lebih kecil. Itu penting teman-teman. Kenapa? Karena dengan ekspektasi kita lebih kecil, kita itu nggak berharap dapat return yang gede banget. Dan dengan kayak gitu, kita jadinya nggak dikejar-kejar sama tuntutan untuk dapat return yang gede. Ya, gue lebih suka kayak gitu. Mendingan return itu kecil. Ya, kecil itu bukan berarti ya setara deposito, bukan ya. Tapi maksudnya kecil itu ya belasan persen per tahun, it's okay. 10, 12%, 15% per tahun, it's okay. Tapi stabil. Gitu ya. Karena dengan kayak gitu jadinya lebih nggak ada tuntutan daripada kalau kita ngejar-ngejar beggar, kita tuh jadinya lebih dituntut ya, kita tuh jadinya lebih dituntut untuk harus dapat beggar. Nah, tuntutan itu akan memberikan kita pressure teman-teman di psikologi kita. Kalau kita udah ada pressure, ya susah untuk kita bikin keputusan rasional. Makanya setelah bangun stability, barulah kita investasi di saham-saham yang lebih volatil gitu ya teman-teman. Jadi menurut gua stability itu lebih penting dan harusnya yang utama dulu sebelum volatility. Meskipun teman-teman Gen Z, meskipun teman-teman Gen apapun ya, tapi menurut gua kalau misalnya teman-teman mau ngebangun portofolio dari nol, kalian bangun dulu portofolio kalian dari saham-saham yang stabil, perusahaan-perusahaan yang bagus, yang stabil, yang valuasinya murah, yang high dividend ya, supaya dapat passive income gede, dan juga rajin ngelakuin aksi korporasi. Oke, next kita masuk ke pelajaran yang berikutnya, yang keenam, yaitu dividend investing itu harus ditandem dengan capital gain investing. Nah, mungkin teman-teman kenal channel Todopedia sebagai channel yang sering bahas dividend investing. Ya, dan memang seperti itu faktanya. Nah, tapi menurut gue gini teman-teman, kita memang bisa dapat dividen, ya, kalau di saham Indonesia itu realistisnya di sekitaran 7,5 sampai 9% itu bisa teman-teman. Ya, sekitaran segitu, 7,5% sampai 9% setiap tahun itu bisa. Itu realistis di saham Indonesia. Nah, tapi menurut gue gini, return yang bagus dari saham itu minimal 11 sampai 12% rata-rata dalam jangka panjang. Karena saham itu instrumen yang resikonya cukup tinggi. Jadi karena resikonya cukup tinggi, tentu kita mau return yang juga cukup tinggi dan itu harusnya di atas 10%. Nah, dengan dividen yield itu realistisnya di sekitaran 8 sampai 9%, artinya
kita itu kan butuh minimal ekstra 3-4% return, dan itu kita bisa dapatkan dari capital gain gitu ya. Jadi menurut gue dividen investing itu memang cukup bagus untuk jangka panjang, tapi menurut gue ya, kalau kita memang mau invest jangka panjang dan mau dapat return yang bagus, menurut gue dividen investing doang itu nggak cukup. Karena dividen yield itu baru sekitaran 8-9% ya, sedangkan target kita itu setidaknya minimal itu 11-12% per tahun, minimal segitu. Ya, jadi kita gini teman-teman, ada baiknya itu kita ambil ekstra resiko volatilitas ya untuk kita dapatkan ekstra keuntungan dari capital gain gitu ya. Jadi dividen investing ini menurut gue perlu ditandem dengan capital gain investing ya. Jadi dividen yang kita dapat nih kita reinvestasi ke saham-saham growth misalnya, atau kita trading saham, yang mana trading saham itu bisa kasih kita tambahan potensi capital gain gitu ya. Jadi kita perlu tandem antara dividen investing dengan capital gain investing ya, dan itu kita bisa bikin sistem perputaran uang teman-teman ya. Dividen yang kita terima dari saham high dividend kita investasiin ke saham yang potensi capital gain-nya gede, nanti profit dari capital gain kita reinvestasi lagi ke saham-saham high dividend. Jadi itu menciptakan perputaran uang dan itu menciptakan compounding effect. Next, kita masuk ke pelajaran yang ketujuh, yaitu investing atau trading, why not both. Nah, investasi sama trading, ya invest jangka panjang sama trading jangka pendek, menurut gua itu bisa jalan bersamaan teman-teman, dan memang bisa generate return yang gede. Jadi kombinasi antara investasi dan trading itu bisa generate return yang gede, asalkan investor itu mau extra effort untuk lebih sering mantau bursa gitu ya. Investasi itu untuk bangun kekayaan dalam jangka panjang ya, bangun mesin kekayaan gitu ya, dimana investasi itu dalam jangka panjang aset kita tuh pertumbuhannya bisa compounding, sedangkan trading itu untuk nambah penghasilan. Nah, tambahan penghasilannya itu diinvestasiin lagi ke saham-saham yang fundamentalnya bagus gitu ya. Jadi dividen dari saham-saham high dividend, dividen dari investasi jangka panjang dipakai untuk jadi modal trading, terus profit dari trading itu diputerin lagi ke saham high dividend gitu ya. Dan gue encourage teman-teman untuk ya udahlah, kita stop teman-teman berdebat antara analisa fundamental, technical, bandarmologi itu mana sih yang lebih berguna. Kalau di luar sana teman-teman nemu ada perdebatan kayak gitu, nggak usah ikut-ikut teman-teman. Kita stop lah debat-debat kayak gitu. Semua analisa itu semuanya berguna dan semua analisa itu bisa kasih cuan ya. Stop berdebat soal itu, karena berdebat soal mana analisa yang paling berguna itu sebenarnya cuma buang waktu dan buang energi aja. Investasi sama trading itu bisa jalan bersamaan dan bisa saling memperlengkapi satu sama lain. Antara fundamental, technical, bandarmologi ya, itu semua sebenarnya bisa saling memperlengkapi ya. Dan teman-teman bisa generate return yang gede dengan mengkombinasikan antara investasi dengan analisa fundamental ya. Terus kalian kombinasiin dengan trading dengan analisa teknikal atau bandarmologi ya. Analisa foreign flow, analisa bid offer ya, itu bisa kalian kombinasiin dengan investasi jangka panjang dengan fundamental analysis. Next kita masuk ke pelajaran yang ke-8, lakukan rotasi saham secara berkala. Nah, kalau misalnya di porto kalian itu ada saham yang floating profitnya udah cukup besar, katakanlah di atas 50% dalam waktu singkat, dalam waktu cepat, ya. Nah, saham yang floating profitnya udah cukup besar itu, teman-teman bisa tuh pertimbangin untuk kalian take profit dulu sebagian. Ya, minimal banget 20% sampai 30% dari total investasi kalian. Gitu ya. Nah, uang hasil penjualannya itu kalian rotasi, teman-teman. Jadi, rotasi itu maksudnya gini. Jadi, uang hasil dari penjualan itu kalian beliin lagi saham lain yang masih murah, yang kalian lihat nih, oh ada saham nih perusahaan yang bagus, valuasinya murah, apalagi dividennya gede, ya. Nah, uang hasil penjualannya itu teman-teman bisa beliin saham itu. Ya, atau teman-teman simpen hasil penjualan itu di RDN supaya nanti kalau misalnya ada peluang, ada saham yang bagus dan murah ke depannya, teman-teman punya amunisi. Ya, jadi sering-sering lakuin rotasi saham secara berkala karena itu bisa ngebantu profit kalian, itu bisa ngebantu ningkatin profit kalian, dan itu bisa ngebantu menciptakan efek compounding. Ya, itu pelajaran yang ke-8. Yang ke-9, saham Indo versus saham US, why not both? Nah, banyak banget di luar sana yang bilang, kenapa gue lebih pilih saham US daripada saham Indo, atau sebaliknya. Ya, menurut gue ya, kenapa nggak digabungin aja sih? Ya kan? Saham Indonesia sama saham Amerika itu bisa ditandem sebenarnya. Jadi nggak perlu pilih salah satu antara bursa Indo atau bursa US. Kenapa nggak main di dua-duanya aja? Ya, dan memang saham Indo dan saham US itu
punya ciri khas yang berbeda. Potensinya tuh beda teman-teman. Saham Indo itu, terutama yang blue chip ya, itu biasanya kebanyakan saham Indo itu punya rata-rata dividen yield tuh gede teman-teman. Contohnya kayak saham perbankan besar, saham pertambangan ya, batu bara ya, beberapa saham di manufaktur juga ada yang dividennya gede ya. Itu di saham Indonesia. Jadi di saham Indonesia, di bursa Indonesia tuh banyak saham-saham yang potensi dividen yieldnya besar. Jadi bisa untuk dividen investing. Nah, sedangkan untuk saham Amerika itu saham-sahamnya itu punya potensi capital gain yang lebih besar. Ya, karena memang emiten US itu lebih banyak ekspansi bisnis dan juga biasanya kalau dia cetak profit itu dipakai untuk buyback. Jadi saham Indonesia itu potensinya itu lebih ke dividen investing, sedangkan saham Amerika itu potensinya lebih ke capital gain investing. Jadi kenapa nggak kita gabung aja? Ya, atau teman-teman juga bisa invest di ETF Amerika. Ya, jadi misalnya teman-teman pengen investasi yang bisa tinggal tidur, kalian nggak punya waktu buat mantengin bursa, ya kalian bisa beli ETF, beli paket saham. Ya, contohnya kayak SPY, ya S&P 500 ETF kan SPY, terus ada Nasdaq ETF QQQ, atau teman-teman bisa beli semua saham yang ada di Amerika. Jadi kalian beli paket saham, semua saham perusahaan yang ada di Amerika, itu kalian bisa beli lewat ETF namanya VTI. Vanguard Total Stock Market ETF ya. Jadi teman-teman bisa beli paket saham kalau misalnya teman-teman pengen investasi untuk tinggal tidur. Dan itu teman-teman bisa combine juga dengan saham Indo, di mana saham Indo bisa kasih dividen gede ya, sedangkan untuk ETF US itu bisa kasih capital gain dalam jangka panjang dan itu teman-teman bisa tinggal tidur. Gitu ya, dividen dari saham Indonesia itu bisa diinvestasiin ke saham US untuk dapat capital gain. Capital gain dari saham US ditambah juga keuntungan dari currency dolar itu bisa diinvestasiin lagi ke saham-saham high dividend di Indonesia. Gitu ya. Jadi itu menciptakan perputaran uang, teman-teman. Ya, jadi why not both gitu. Kenapa harus pilih saham Indo atau saham US? Kenapa nggak dua-duanya aja? Kalian bisa manfaatin dividen yang gede dari saham Indo dan itu kalian kombinasiin dengan potensi capital gain yang gede dari saham US. Ya, itu pelajaran yang ke-9. Teman-teman bisa coba ini, teman-teman ya. Kalian bisa kombinasiin antara saham Indo dan saham US. Ya, dan kita masuk ke pelajaran yang terakhir, yang ke-10. Jangan berekspektasi dapat bagger untuk dapat bagger. Nah, gue ngeliat di bursa Indonesia, itu banyak investor yang gue ngeliat itu ekspektasinya tuh nggak realistis, teman-teman. Pengennya dapat bagger, pengennya dapat keuntungan ratusan persen, ribuan persen. Ya, kalau dari kalau gue bisa kasih advice teman-teman ya, stop ngejar saham-saham yang udah naik ratusan persen. Karena biasanya potensi penurunannya itu akan gede. Dan stop juga mencari saham yang katanya, yang kata orang bisa kasih profit bagger. Karena biasanya itu salah teman-teman infonya, biasanya. Ya, bisa aja benar, tapi biasanya salah. Dan gue mau bilang ya, stop punya ekspektasi kalau invest di saham, kalau kalian masuk ke saham, itu bisa kasih profit bagger. Ya, stop punya mindset pesugihan teman-teman ya. Saham itu bukan instrumen pesugihan. Gitu ya. Jadi stop punya ekspektasi yang nggak realistis. Stop punya ekspektasi dapat bagger. Ya, menurut gue kayak gitu. Cara terbaik untuk dapat bagger adalah tidak berekspektasi dapat bagger. Percaya deh. Ya, kalau teman-teman pengen dapat bagger, coba lupakan dulu untuk dapat bagger. Ya, tapi apa yang mesti kita pikirkan, apa yang mesti kita fokusin, yaitu kita mesti fokus untuk cari saham perusahaan yang bisa memberikan value yang besar dalam jangka panjang. Nah, value ini maksudnya apa? Value ini maksudnya adalah long term shareholder return yang besar. Jadi kita fokus mencari saham-saham yang bisa kasih potensi long term return yang besar, keuntungan dalam jangka panjang. Gitu. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya adalah bisnisnya bertumbuh dan manajemennya juga masih terus ngembangin bisnisnya, terus utangnya juga minim, gitu ya. Apalagi kalau cashnya gede, ya. Terus cash flow-nya juga rutin positif dan bertumbuh, terus valuasinya murah. Itu adalah beberapa ciri-ciri saham perusahaan yang bisa kasih long term shareholder return yang besar, gitu ya. Kalian fokus dulu ke sana, ya. Fokus ke sana, fokus cari perusahaan yang kayak gitu, fokus cari saham perusahaan yang bisnisnya bertumbuh, utangnya minim, cashnya gede, cash flow-nya rutin positif dan bertumbuh, ya, valuasinya murah. Kalian fokus dulu ke sana dan hold jangka panjang. Kalau kalian fokus ke sana, sahamnya kalian hold jangka panjang, bagger itu akan datang dengan sendirinya dalam jangka panjang. Kalaupun nggak bagger, ya, kita kan udah jaga ekspektasi. Jadi bagger itu kita anggap cuma bonus aja. Dan faktanya memang gue pribadi ya, keuntungan bagger yang gue dapat itu gue dapatkan dengan cara gue nggak punya ekspektasi dapat bagger. Jadi gue bagger di saham-saham kayak Breeze, IPCC, itu gue nggak pernah punya ekspektasi dapat bagger, teman-teman. Mindset gue itu lebih ke
mencari saham yang dalam jangka panjang itu bisa kasih potensi return yang gede. Ya, misalnya kayak Breeze, gue itu mencari saham perbankan yang growth-nya itu bagus dalam jangka panjang, dan gue ngelihat Breeze itu memang potensi growth-nya itu gede untuk jangka panjang. Jadi gue fokusnya itu growth investing. Ya, bukan untuk dapat beggar, tapi growth investing. Ya, beggar itu buat gue cuman bonus. Sedangkan untuk IPCC waktu itu gue itu mencari saham yang valuasinya murah, minim utang, cash flow-nya positif, dan high dividend. Dan gue ngelihat itu di IPCC. Jadi fokus gue adalah dividend investing, dan gue cari emiten yang valuasinya murah. Jadi gue fokusnya tuh ke sana, nggak pernah fokus dapat beggar. Dan gue dapat beggar. Gitu ya. Gue dapat beggar tanpa gue punya ekspektasi dapat beggar. Dan menurut gue itu adalah cara terbaik, cara yang paling santai, paling enak untuk dapat beggar. Menurut gue. Ya. Karena gini teman-teman, dengan kita nggak ada ekspektasi untuk dapat beggar, kita itu sebagai investor itu akan jadi lebih tenang, lebih sabar, dan lebih santai dalam investasi. Dengan kayak gitu, kita bisa bikin keputusan itu lebih rasional, lebih tenang dalam ambil keputusan, dan dengan kayak gitu itu memperbesar kemungkinan kita untuk dapat saham-saham yang terbaik. Dan bisa dibilang ini adalah pelajaran yang terbaik yang pernah gue dapetin selama ada di bursa saham. Yaitu gue nggak pernah berekspektasi untuk dapat beggar, Oke teman-teman, so itu dia ya 10 pelajaran berharga yang gue dapat dari investasi saham. Ya, jadi ketika kita invest di saham, ya, penting banget untuk kita punya mindset yang benar, dan juga penting untuk kita punya ekspektasi yang realistis terhadap saham. Ya, harapannya ini bisa kasih kalian insight, bisa ngubah mindset kalian, bisa bantu kalian juga untuk kontrol ekspektasi kalian ketika investasi di saham. Dan harapannya itu bisa ngebuat kalian untuk bikin keputusan-keputusan yang lebih rasional, baik itu beli saham ataupun jual saham. Nah, disclaimer ya teman-teman ya, kalau di sini ada gue sebut saham-saham, itu bukan ajakan untuk jual beli, tapi itu lebih ke edukasi, sharing, dan kalau bicara soal saham, beli atau jualnya, itu keputusan investasi 100% ada di tangan kalian masing-masing, dan tetap do your own research ya. Gue nggak bertanggung jawab atas apapun bentuk kerugian yang kalian dapatkan dari investasi saham. Oke? Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, teman-teman bisa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian ya, supaya teman-teman kalian juga bisa dapat ilmu baru, dan teman-teman juga bisa scan QR yang ada di bawah supaya Todopedia itu kedepannya makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.